Baiklah, nah di sini kita akan belajar tentang tenses, yaitu tenses past tense. Nah, past tense di sini berbicara tentang kejadian yang sudah berlalu. Kita awali dengan kata past. Berarti kalau past sudah berlalu, kita menceritakan cerita yang sudah kita alami. Oke, biar lebih cepat, ini dia artinya. An event or a story that happened in the past. Atau dalam versi bahasa Indonesia, suatu kejadian atau cerita yang terjadi di waktu lampau atau sudah lewat. Berarti past tense ini berbicara tentang kejadian yang sudah kita alami. Oke, nah perhatikan, when do we use past simple tense? Kapan kita menggunakan past tense ini? Pada saat kita ngomong, berbicara kepada orang, kapan kita gunakan past tense? Nah, hampir sama dengan pengertian yang di atas. Kita menggunakan past tense, we use past simple tense when we talk about completed action in the past. Betul ya, jadi kita menggunakan past tense ini pada saat kejadian yang kita alami sudah terjadi. Oke, atau sudah lampau. Nah, perhatikan contoh berikut ini. He worked in Bali yesterday. I washed my car last week. He ate pizza last night. Nah, perhatikan contoh pertama. He worked. Nah, kata work di sini bekerja. Work kata kerja pertamanya adalah work tanpa id. W O R K. Jadi kalau dia untuk menandakan past tense atau kejadian yang sudah berlalu, maka kamu harus mengubah kata kerja tersebut menjadi bentuk kedua atau kata kerjanya bentuk kedua, work in Bali yesterday. Yesterday artinya kemarin, berarti sudah berlalu. Oke, sudah lewat ceritanya. Jadi if the event or the story is past, you have to make ed, work. Oke, number 2, was. Kata was, I washed my car last week. Was di sini mencuci. The verb one, kata kerja pertamanya wash without ed. Jadi dia menandakan past tense harus ditambahkan ed di belakang. Jadi washed. Oke, he ate pizza last night. Dia makan pizza malam kemarin. Berarti kata ate di sini berasal dari kata eat. Bentuk pertamanya eat. Kita ubah menjadi ate biar dia disebut dengan past tense. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kita mengubah past tense ini ke bentuk negatif? Nah, kalau negatif berarti ada kata not, ada kata tidak. Nah, dalam past tense, pengubahan negatifnya sangat simpel. Semua subjek harus digunakan dengan did. Nah, ini dia. Use did not or didn't. Nah, didn't itu singkatan dari did not, didn't, oke? Plus a base form verb to make the past simple tense negative. Nah, setelah kamu buat kata did not, maka kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama atau verb one. Kenapa? Karena did, udah kata did sudah menandakan bahwa itu adalah past tense atau sudah berlalu. Oke, biar lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. I didn't go to London last July. Saya tidak pergi ke London Juli yang lalu. Perhatikan kata didn't, did not. Nah, ada kata did, maka kamu menambahkan kata verb one dari pergi, yaitu go. Jangan dibuat when karena sudah ada kata did. Jika ada kata did, maka kata kerjanya harus bentuk pertama. Oke, nah setelah kita masuk ke contoh, perhatikan rumus untuk negatifnya. Subject plus did not plus verb one plus object plus adverb of time atau place. Nah, ini rumus kalau masih bingung ya. Jadi kita masukkan kata subject, did not plus verb one plus object adverb of time atau place. Oke, nah sekarang kita mengubah ke bentuk pertanyaan. Udah, kalau ada negatif berarti ada pertanyaannya. Yang pertanyaan seperti apa? Ini dia untuk past tense. Apakah kamu melihat saya?
Apakah kamu memasak nasi itu sendiri? Jadi kita membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris ke bentuk past tense atau kejadian yang sudah berlalu. Oke, use did plus subject plus verb one to make the past simple interrogative. Jadi kamu meletakkan kata did duluan baru dia subjek. Perhatikan contoh berikut. Did you see any dolphin here? Nah, ada kata did baru masuk dia subjek. Nah, perhatikan kata see. See artinya melihat. Nah, kamu harus membuat kata kerjanya bentuk pertama. Karena apa? Sudah ada kata did. Betul ya? Did you see? Tidak boleh did you saw. Oke, paham ya? Ini dia rumusnya. Did plus subject plus verb one plus object plus adverb of time atau place. Nah, kalau ada kata did, ingat ya, harus kata kerjanya diubah menjadi kata kerja bentuk pertama atau verb one. Oke, nah ternyata dalam past tense itu ada yang namanya regular dan irregular verb. Ya, nah kalau regular verb itu kata kerja beraturan, sedangkan irregular verb kata kerja tidak beraturan. Kata kerja yang beraturan seperti apa? Pastinya diikuti dengan atau id sama d, ed atau d. Nah, perhatikan contoh dalam versi bahasa Inggrisnya. I work in a shop last year. Perhatikan kata work, bekerja. Ada penambahan ed. Nah, kalau di belakang ed, maka dia disebut dengan regular verb. Oke, jika diakhiri dengan ed atau di belakang kata tersebut, maka itu disebut dengan regular verb. Oke, perhatikan dengan irregular kata kerja tidak beraturan. Seperti kata go menjadi went, come, came, buy, bought, eat, ate, find, found, see, saw. Oke, jadi kalau untuk bentuk keduanya nanti kalau membuat kalimat I went to London yesterday. Oke, perhatikan contoh berikut. Yes, I went to London last week. Gunakan kata pergi bentuk kedua. Bentuk kedua dari pergi adalah went. Oke, I went to London last July. Oke, gampang kan? Yes. Oke, mari kita ke contoh yang lebih lengkapnya. Di sini ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, he took the book from the library. Dia mengambil buku dari perpustakaan. Bagaimana kita mengubah ini menjadi negatif? Oke, tadi kalau negatif dalam past tense ada kata did not. Kita perhatikan. He did not take the book from the library. Nah, perhatikan kata did not take. Di kata positif took. Setelah negatif jadi take. Kenapa? Karena ada kata did not. Jadi he did not take the book from the library. Bagaimana dengan bentuk pertanyaan? Duluan kata did. Did he take the book from the library? Iya, apakah dia mengambil buku dari perpustakaan? Did he take the book from the library? Nah, take tetap ya di dalam bentuk pertanyaan karena dalam tanya ada kata did. Oke, sangat gampang ya. Ya, sampai di sini tentang past tense. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti.